Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kernel dan jangkauan. Kami beranggotakan Fauzan Ashar, Abdul Fattah Basri, Ferdi Rahadian Rahmansyah, dan Lutfi. Kernel dan jangkauan. Kernel merupakan salah satu materi dari pokok bahasan matriks ruang vektor. Jadi kernel itu adalah ketika T yang merupakan transformasi dari ruang vektor V ke ruang vektor W, yang dimana T merupakan transformasi linear, maka semua unsur di V yang dipetakan ke vektor 0 dinamakan kernel dari T. Notasinya adalah ditulis ker dalam kurung T atau ker dalam kurung T sama dengan semua himpunan vektor yang apabila ditransformasikan sama dengan 0. Pada gambar ini ada V dan W, yang dimana W merupakan hasil transformasi dari vektor V, dimana di dalam V ada V1, V2, V3, V4, dan V5. Sementara di W atau hasilnya adalah 0, W1, W2, W3, dan W4. Yang dimaksud dengan kernel T adalah semua himpunan di V yang hasilnya atau yang ada di W itu sama dengan 0. Maka himpunan atau unsur yang merupakan termasuk ke dalam kernel T adalah V1, V3, dan V4. Kemudian jangkauan juga merupakan salah satu materi dari pokok bahasan matriks ruang vektor, di mana semua unsur di W yang merupakan bayangan di bawah T paling sedikit satu vektor di V dinamakan jangkauan dari T. Notasinya ditulis dengan R dalam kurung T. Jadi pada gambar di samping, semua himpunan di W yang merupakan hasil transformasi dari V itu merupakan range atau jangkauan T, yaitu 0 dan W2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Ashar dari B2 Malam dengan NIM 2121201065 ingin mempresentasikan hasil kerja saya dari kelompok 2. Untuk contoh 1, misalkan T ini memetakan P2 yaitu ruang vektor polinom berderajat 2 ke R2 dan didefinisikan oleh transformasi dari A ditambah BX ditambah CX kuadrat sama dengan A kurangin B dan A kurangin C. Jadi A di sini adalah konstanta, B adalah koefisien X, dan C adalah koefisien X kuadrat. Pertanyaannya, manakah yang merupakan anggota dari kernel T? Jadi kita akan periksa untuk bagian A dan B ini apakah S1 dan X2 termasuk anggota kernel T atau bukan. Jadi kita akan transformasikan untuk X1, yaitu S1 dari transformasi S1 adalah transformasi dari 1 ditambah X ditambah X kuadrat. Terlebih dahulu kita tentukan mana yang menjadi A, B, dan C. Untuk A-nya adalah 1 yaitu konstantanya, untuk B-nya yaitu koefisien X dan ini sama dengan 1, dan untuk C-nya adalah koefisien X kuadrat. Kemudian kita lakukan transformasi A kurangi B 1 kurangi 1, A kurangi C juga 1 kurangi 1, dan hasilnya adalah 0, dan ini adalah vektor 0. Dengan demikian kita simpulkan bahwa S1 ini adalah anggota dari kernel T. Berikutnya untuk S2 yaitu transformasi dari 1 ditambah 2X ditambah X kuadrat. Untuk A nya adalah 1,
B-nya adalah koefisien X yaitu 2 dan C-nya adalah koefisien X kuadrat yaitu 1. Berikutnya kita transformasikan A kurangi B yaitu 1 kurangi 2, A kurangi C yaitu 1 kurangi 1. Hasilnya yaitu min 1 dan 0. Apakah ini vektor 0? Tentu saja ini bukan vektor 0, sehingga kita simpulkan bahwa S2 ini merupakan anggota kernel T. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Contoh, T ini membentangkan dari R2 ke R2 dinyatakan oleh rumus berikut ini. Manakah dari vektor-vektor berikut yang merupakan kernel T? Contoh yang pertama, 5, 10 sama dengan 2 dikali 5 dikurang 10, negatif 8 dikali 5 ditambah 4 dikali 10 sama dengan 10 dikurang 10, negatif 40 ditambah 40 sama dengan 00. Hasilnya vektor 0. Untuk contoh soal yang kedua, 32 sama dengan 2 dikali 3 dikurang 2, negatif 8 dikali 3 ditambah 4 dikali 2 sama dengan 6 dikurang 2, negatif 24 ditambah 8, hasilnya 4, 16. Untuk contoh soal yang ketiga, 1 dan 1. 2 dikali 1 dikurang 1, negatif 8 dikali 1 ditambah 4 dikali 1 sama dengan 2 dikurang 1, negatif 8 ditambah 4, hasilnya 1 dan negatif 4. Maka untuk contoh kedua dan ketiga bukan merupakan vektor 0. Maka kita simpulkan untuk vektor 0 yaitu 5, 10 merupakan anggota dari kernel T. Sedangkan untuk 3, 2, 1, 1 bukan merupakan anggota kernel T.